Hai, Mike di sini. Jadi kan ada ya, nama marketing baru dari Intel yang disebut Intel Evo bersamaan keluarnya dengan Intel Core Gen Ryzen 11 laptop Tiger Lake. Tentunya hari ini kita nggak mau bahas mobil, melainkan sebuah Ultrabook 2-in-1 canggih yang berlabel Evo tersebut dari Lenovo, yaitu Yoga 9i. Singkat cerita, laptop-laptop yang dapat label Evo ini adalah Ultrabook Tiger Lake Elite dengan teknologi paling advanced, bisa dibilang lanjutan dari Project Athena tahun lalu. Jadi sekeren apakah Ultrabook ini? Kita mulai aja lah dari build quality, impresi pertama yang pasti dilihat semua orang. Hands down, Yoga 9i rasanya Ultrabook paling premium yang kami pegang tahun ini. Diselimuti bahan-bahan yang kayaknya agak jarang kita lihat di sebuah Ultrabook mahal sekalipun. Kalau kita lihat punggungnya, ini bukan pakai finishing brush aluminium atau sejenisnya, tetapi kulit genuine leather warna hitam yang membuatnya nggak gampang nempel sidik jari dan enak diraba-raba, di samping terlihat mewah. Truly beda dari Lenovo Yoga biasanya. While memang benar bahwa secara umum laptop ini diselimuti konstruksi unibody metal yang solid khas Yoga series, sekarang bagian bawah frame keyboard terbuat dari kaca, di mana touchpad otomatis jadi bagian yang nyaru, benar-benar kelihatan sebagai kaca yang seamless dari banyak sudut. Soal nyaman apa enggaknya, nanti kita bahas lebih lanjut. Move on dulu ke screen assembly. Well, mengingat ini Yoga 9i 2-in-1, bukan Yoga Slim 9i, layarnya bisa di flip jadi tablet. Bukanya cukup enak, ya ini bagian webcamnya nonjol untuk mempermudah buka engsel ya. Bezel kanan kiri atas main tipis, kecuali bezel bawah, karena disitulah tempat kita megang laptop ini saat mode tablet. Intinya, Ultrabook berbezel tipis ini sangatlah premium dan fashionable, sesuatu yang wajar jika dilihat dari harganya. Bicara soal webcam, udah pasti support Windows Hello karena ini IR Smart Cam yang juga bisa ngedeteksi keberadaan kalian. Otomatis nyala dari sleep kalau ada orang duduk di depannya. Tidak terlihat ada webcam cover? Actually ada, tapi cuma nyaru aja. So, nggak perlu takut di stalking FBI ketika lagi browsing di Yoga 9i. Sebagai Ultrabook flagship, tentu kita expect sebuah layar yang exceptional. Di balik lapisan kaca ini, ada layar 14 inci IPS resolusi 4K support HDR400 Dolby Vision dengan gamut warna yang sangat baik tentunya, terlebih juga terang untuk dipakai di luar ruangan. Perlu dimention juga tentu ini touchscreen dan support stylus. Meski bukan layar OLED, kami yakin siapapun akan merasa ini bagus banget buat dipantengin. Wait, di mana ya stylusnya? Jawabannya ada di pojok kanan samping engsel. Yap, ini adalah sebuah laptop dengan stylus mini ala HP yang disimpan secara internal, mereka sebut GarageBand. Mungkin untuk para ilustrator serius ini nggak senyaman pakai stylus yang gede. Tetapi buat content creator casual macam kami, ini justru nilai plus karena lebih praktis dan nggak mungkin ketinggalan. Untuk nyatet-nyatet dan ngedit-ngedit, stylus aktif 2 tombol ini tetap maknyus. Sekalinya disimpan, pen ini juga sekaligus ngecas, so nggak perlu mikirin ganti-ganti baterai. Soal percolokan, di mana sebuah laptop Intel Evo wajib punya port Thunderbolt 4 alias USB-C dengan logo geledek, maksudnya halilintar. Di sebelah kanan Yoga Slim 9 hanya terdapat tombol power, sedangkan di kiri ada port USB-A 3.2 Gen 2, 2 port Thunderbolt 4 yang semuanya bisa dipakai untuk nyolok charger USB-C bawaan, dan combo audio jack. Untungnya, display adapter termasuk dalam paket pembelian. Cukup itu dulu kayaknya dari impresi luar, saatnya kita cek apa yang jadi intisari sebuah laptop Intel Evo, yaitu CPU Intel Core Tiger Lake, di mana di unit kami dikasih Core i7-1185G7. CPU ini menyempurnakan teknologi 10 nanometer bawaan Ice Lake tahun lalu. Dari segi performa, CPU 4 core 8 thread ini bisa dapat skor 700 hingga 800-an di Cinebench R15 yang kurang lebih setara Ryzen 5 4006 core. Di atas Ice Lake yang rata-ratanya masih 600-an, meski gue yakin ini masih di limit. Sebab di beberapa laptop kayak kemarin, Intel Core Gen 11 bisa tembus 900. Di performa single core lah Tiger Lake ini sangat berjaya tapinya. Untuk kerja berat misalnya render 3D di Blender atau ekspor video, ini udah relatif cepat ya. Terutama di Premiere Pro yang actually ngalahin tes kami di Ryzen 7 4700U 8 core. Cuma, yang jadi kekuatan sejati laptop ini adalah kebolehan IGP Iris Xe versi 96 shader yang skor benchmarknya ngalahin semua IGP laptop di sebuah CPU G atau seri U.
termasuk RX Vega dari tim merah. Comparable dengan GPU discrete sejenis GeForce MX 350. SOTR dan PUBG bisa jalan di Full HD di setting low, sedangkan Genshin Impact masih oke di setting medium ketika dipaksa Full HD juga. Rasanya kita udah masuk zaman di mana graphics onboard apapun bisa di-benchmark pakai game yang relatif berat. Di sisi cooling, ada sistem dual fan yang melayani CPU 28 watt ini. Kami yakin Lenovo sudah mencoba yang terbaik dalam mendinginkan laptop tipis ini. Meski begitu, suhu CPU bisa membuatnya throttling saat dipakai kerja keras, dan ya, ini laptop nggak lolos stress test 3D Mark. Untungnya sih suhu permukaan keyboard masih masuk akal, nggak sampai panas banget. Di luar itu, kita dapat RAM 16GB LPDDR4X onboard super kenceng, dan nggak lupa ada storage SSD M.2 NVMe Samsung 1TB kenceng yang bisa di-upgrade jika perlu. Lanjut, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang keyboard di sini. Pertama, karena space kiri kanan dikasih space kosong, home and page up dan page down nyatu dengan tombol panah jadinya. Kedua, FN lock nyatu dengan escape dan punya lampu selayaknya caps lock. Ketiga, iluminasinya 2 tingkat, ada fitur auto brightness juga. Soal feel keyboardnya sendiri, jujur not so special. Yang penting asal solid dan tactile meski key travel relatif pendek. Touchpad yang berada di tengah lapisan kacanya inilah yang baru wah. Selain lapisan kacanya membuat tangan lebih adem di kala ngetik, haptic engine di bawahnya seolah membuat klik yang solid ketika ditekan. Glidingnya tentu juga akurat dan nyaman di kala sedang tidak menggunakan touchscreen. Di sisi kanan, ada pula sensor fingerprint ultrasonic yang tersembunyi. Unik ya, karena sampai saat ini kami cuma lihat sensor kapasitif pada sebuah laptop. Daya tahan baterai yang panjang adalah sebuah kewajiban laptop Intel Evo selanjutnya. Meski ini versi layar 4K, baterainya tetap kuat untuk playback YouTube sekitar 10 jam di mode power saver. Up to 17 jam katanya kalau di versi Full HD. Di versi retail Indonesia, kita dapatnya adapter 65 watt standar, bukan yang mini dan berteknologi gallium nitrida. Setidaknya dia juga bisa ngecas HP-HP kalian yang support USB-PD dengan cepat. Tidak berhenti di layar, pengalaman nonton Netflix kalian juga didukung deretan speaker Dolby Atmos yang kualitasnya mantep. Apalagi karena dikasih rotating soundbar yang menjamin kualitas suara bagus apapun orientasinya. Tidak usah diragukan, laptop-laptop berlabel Intel Evo seperti Lenovo Yoga 9i dan saudaranya, Yoga Slim 9i, pretty much merupakan deretan ultrabook paling canggih dengan pengalaman paling nampol yang bisa kalian beli saat ini. Konektivitas super cepat, performa grafis tinggi, desain premium, respon gesit, dan portabilitas maksimal adalah nilai jual laptop macam ini. Meski harganya membuat kami hanya bisa merekomendasi laptop ini ke orang-orang yang mampu beli dan mampu maksimalinnya. Ini adalah laptop yang sangat recommended jika lu seorang content creator yang butuh ultrabook 2-in-1 kenceng, serba bisa yang juga kece badai buat dipakai mejeng. Racun sangat jika kalian selalu pingin jadi yang terdepan. Apakah di antara kalian ada yang siap membina laptop sekeren ini? Please like dan share kalau berkenan, jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe.